Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali di Fakta Sejarah. Masih seperti biasa, Mimin mau bawain cerita dari Simple Man. Kali ini yang berjudul Teror Pocong Mbak Sung. Awalnya penulis gak yakin mau cerita ini, karena dari sekian banyak pengalaman penulis, ini adalah salah satu kejadian yang menurut penulis paling serem, membekas bahkan sampai sekarang. Dan jujur, penulis masih rada merinding kalau ingat kejadian ini. Jadi, sebelum penulis masuk ke ceritanya, penulis mau bilang, kalian boleh percaya atau nggak percaya kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita. Terlepas dari itu, kita harus saling menghormati. Begini selengkapnya. Waktu itu, hari mulai petang. Temen aku, si Adi, tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. Bro, kamu gak pulang? Bentar lagi maghrib loh. Aku bingung, karena gak biasanya Adi atau teman-temanku yang lain nyuruh pulang di saat maghrib adalah waktu yang tergolong sore bagi aku. Aku perhatiin, teman-teman yang lain setuju. Aku memang kalau main biasanya ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa aku berada. Waktu itu aku masih SMK, dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi, kalau naik sepeda mesti ngerasain gedanjalnya batu kerikil. Desa aku dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desaku dan desa tetangga. Jadi, bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena temanku juga bergegas mau pulang, akhirnya aku ngalah. Aku pun pulang, meski sebenarnya aku masih mau main dan bercengkrama. Karena aku jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukan aku sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, aku baru sadar semua rumah tertutup. Menurut aku ini aneh. Tidak biasanya jam sore seperti ini, semua rumah warga sudah tutup. Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kampling yang berada di ujung desa, yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi, kosong. Aku tetap ngayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan gak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa aku sadari, aku sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini, akhirnya aku ketemu sama seseorang. Dari jauh memang aku melihat siluet seseorang berdiri mau nyebrang jembatan. Tapi dia cuma diem. Aku pikir mungkin lagi nungguin aku, karena memang jembatannya sempit dan gak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin aku dekat, perasaanku tiba-tiba gak enak, seolah tiba-tiba ada angin dingin. Begitu sudah dekat dengan jembatan, aku dapat lihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempatku main sebelumnya. Gak ada pecel yang seenak buatannya Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, aku menyapa beliau seperti aku menyapa warga sebagai sopan santun, sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. Monggo. Tapi Mbak Sum tidak menjawab salamku. Beliau cuma berdiri, matanya kosong melihat jalan menuju pemakaman. Aku pikir mungkin beliau tidak dengar salamku, jadi aku lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, aku udah sering lewat sini karena emang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya, petang ini aku nggak lihat ada yang lewat. Aneh. Seharusnya banyak orang yang lewat di sini selain aku, karena akses di sini yang paling dekat. Aku berusaha nggak mikir macam-macam. Jadi aku masuk ke area pemakaman. Aku juga nggak lupa buat ucap salam, karena aku percaya ada kehidupan setelah kematian. Menurut apa yang aku percayai. Gemerincing rantai sepedaku terdengar. Perasaan aku jadi gak enak. Kalau begini biasanya sepedaku mau los atau lepas rantainya. Aku cuma batin, jangan di sini, jangan di sini losnya, nanti aja di rumah warga. Dasar apes, rantai sepedaku los beneran. Aku mengumpat keras-keras, jancuk. Tapi begitu sadar aku ngumpat di pemakaman, nyaliku langsung ciut. Aku buru-buru benerin rantai sepedaku.
Aku lihat depan belakang masih belum lihat ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti sudah aku tinggal. Di sela aku benerin sepeda, aku dengar suara seperti suara burung. Aku lihat sekeliling, suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini, mau gak mau, aku akhirnya ngelihat ke area pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu aku berdiri, aku bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon kamboja di sampingnya. Tapi, apa yang menarik perhatianku, seperti di balik salah satu pohon kamboja ada yang sedang mengintip melihat aku. Aku menyipitkan mata berusaha memperhatikan sebelum seseorang menggertak bahuku. Aku berjingkat saking kagetnya, tapi begitu aku tahu siapa yang menggertak aku jadi lega. Lao pokon gak kene marip-marip ngene, katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desaku berada. Rantai aku los, Pak, aku bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling, mimik wajahnya panik. Yowes, ayo tarik wangi. Beliau membantu membenarkan rantaiku. Sementara aku melihat di mana aku tertuju tadi, gak ada apa-apa, karena yang aku lihat cuma pohon kamboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya sudah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada tergopoh-gopoh, "Oh sedang boleh, ojo lali, berseni awak, wes ojo metu-metu ya." Aku cepat mengayuh buat pulang. Sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali aku rasain saat lewat pemakaman desa. Tapi itu masih awalnya saja. Karena begitu aku tahu apa yang terjadi, aku nggak tahu lagi harus ngomong apa. Sebelumnya, kalau kalian tanya di mana tempat kejadiannya, mohon maaf ya, aku nggak bisa ngasih tahu. Karena apa yang mau aku ceritain menyangkut privasi penting sebuah keluarga dan tentu saja keamanan tempat kami tinggal. 1 minggu setelah kejadian itu, aku ketemu sama Adi di gor yang biasa digunain buat olahraga. Aku sama Adi emang beda kelas, dan seperti yang aku bilang, aku jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga. Adi sendiri teman aku waktu SD. Aku basa-basi ngobrol sambil minum es tebu. Ngobrol ngalur ngidul. Tiba-tiba aku keinget kejadian petang itu. Aku ceritain semua, mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurut aku serem itu. Tapi aku lupa detail cerita waktu aku ketemu Mbak Sum. Awalnya Adi gak tertarik dengan ceritaku, dan soal rumah udah dikunci itu adalah hal yang lumrah terjadi. Aku tahu, kayaknya Adi nutupin sesuatu. Aku juga cerita kalau di pemakaman kayak lihat ada orang ngintip aku dari balik pohon kamboja sebelum Pak Iman datang. Adi masih gak tertarik. Sampai akhirnya aku cerita, aku ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu aku tahu Adi tampak pucat dan lihat aku dengan tatapan ngeri. Adi gak ngomong apapun. Kemudian dia pamit karena dia kudu balik ke sekolah. Aku gak penasaran sama sekali, karena emang semua rentetan kejadian gak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya ketika aku di rumah dan nyokap bilang gak masak, aku usul sama mama, "Beli pecelnya Mbak Sum aja, Mak." Nyokap aku cuma lihat aku dengan tatapan bingung. "Loh, kamu gak tahu?" kata ibu. "Tahu apa, Bu?" kataku. "Mbak Sum sudah meninggal 1 bulan yang lalu." Innalillahi. Aku cuma batin karena aku baru tahu sekarang. Jujur aja, aku itu orangnya emang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri aku kadang lupa namanya. Aku masih gak percaya dengan apa yang aku baru dengar. Sampai aku baru ingat kejadian aku ketemu Mbak Sum bukannya seminggu yang lalu. Aku kaget. Aku tanya mama, apa gak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum? Beliau cuma bilang kalau gak salah karena ibu ngelayat ke sana. Tapi nyokap merasa ada yang aneh waktu pemakaman. Aku tanya apa, tapi nyokap gak mau kasih tahu. Katanya Pak Mali membicarakan kematian seseorang dan gak pantas aja yang begitu diceritakan. Aku mendesak ibu buat cerita karena aku sumpah penasaran sekaligus aku mau mastiin lagi. Ibu tetap kekeh gak mau cerita. Tapi ibu cuma bilang, gak ada yang diizinin buat lihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. Tanya aja bapakmu, dia kan ikut nguburin. Aku baru ingat, bapak biasanya bantuin tiap ada pemakaman. Jadi akhirnya aku nunggu bapak pulang kerja.
Begitu bapak pulang, aku langsung tanyain perihal pemakaman Mbak Sum. Bapak cuma lihat aku dengan tatapan selidik. Beliau cuma berucap, "Hus, gak pantas ngomong wong sing wis gak ono." Aku gak dapat info apapun akhirnya dari bapak. Kemudian aku kepikiran soal Adi. Aku bela-belain nyari Adi di rumahnya. Dan akhirnya kita ketemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lainnya. Aku pun ikut main bola. Setelah main bola, aku tanyain soal itu. Adi dan yang lainnya cuma diem-dieman. Gak ada satupun dari mereka yang mau cerita. Aku akhirnya pulang, kecewa. Aku coba ngitungin lagi kapan tanggal kematian Mbak Sum dengan kejadian aku ketemu beliau di jembatan samping pemakaman. Aku masih gak habis pikir kalau Mbak Sum udah gak ada 1 bulan yang lalu. Lalu, yang aku temuin waktu itu siapa dong? Intinya, waktu berjalan cepat dan aku ketemu Adi lagi. Dia lagi sama teman sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini, aku ngabisin banyak waktu buat ngobrol sama dia. Sampai akhirnya, dia nyeletuk. "Kamu masih penasaran kenapa aku gak mau ngomongin soal Mbak Sum?" Otomatis, aku kaget. Udah lama aku gak tertarik lagi sama hal itu. Dan udah ngeyakinin mungkin aku salah lihat waktu itu. Tapi, pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak. Jadi aku bilang, "Iya, aku masih tertarik." Adi ngelihat sekeliling kayak mau bicarain rahasia negara. Kemudian dia ngeliatin aku sambil setengah berbisik. "Mbak Sum jadi pocong, bro." Dengar hal itu, yang pertama kali aku ucapin cuma, "Astagfirullah, kamu jangan ngaco, Di." Ucap aku gak percaya. Adi nyanggah ucapan aku dan bilang, kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum, di desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini, aku cuma diam dengerin Adi nyeritain semua informasi dan pengalaman-pengalaman semua warga kampung yang lihat dengan mata sendiri. Sampai sini, aku bakal nyeritain apa yang Adi dengar dari semua warga kampung yang dihebohkan dengan teror pocong selepas maghrib. Adi masih terlihat takut, terdengar dari suaranya yang rada pelan. Seolah-olah apa yang dia ceritain ini bakal ngejar dia kalau dia cerita ke seseorang. Dan aku semakin penasaran. Singkatnya, Adi cerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal, beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga nggak tahu karena dia nggak ikut jenguk. Yang jenguk cuma ibu-ibu atau tetangga sekitar. Masalahnya, rumor yang Adi dengar, sakitnya Mbak Sum itu nggak umum alias ganjil. Kalau dia dengar dari mama dan bapaknya sendiri, di mana Adi curi dengar waktu mereka ngobrol, kalau Mbak Sum dikirimi santet. Tapi orang tua Adi sendiri nggak mau ambil spekulasi jauh. Yang jelas, waktu lihat muka nyokapnya cerita, wajahnya antara ngeri dan shock. Anak-anak tetangga juga ramai pada ngomongin Mbak Sum. Mereka penasaran apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu udah nggak boleh ada yang jenguk lagi. Rumahnya seperti sengaja ditutup dan gak nerima tamu. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi. Tentang Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi cerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi dengar jelas. Bu Mi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Gak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga gak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Mbak Sum cuma meraung menahan sakit. Semua orang yang melihatnya katanya gak bisa ngomong apa-apa, kayak semacam shock melihat ada hal seperti ini. Keluarga Mbak Sum sendiri juga gak bisa berbuat apa-apa. Kabarnya mereka udah sempat manggil orang pinter. Anehnya di sini, beberapa orang pintar baru lihat rumahnya, ada yang langsung balik bilang kalau dia nggak mampu. Kalau tahu gini, kalau zaman sekarang langsung aja ke Ibu Ningsih Tinampi ya. Yang tahu Ibu Ningsih Tinampi, komen dong. Oke, yuk kita lanjut. Ada yang sempat masuk tapi kemudian pamit, katanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kabarnya sampai ada yang didatangin dari luar kota, cuma menggeleng. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal itu, tapi merasa sepakat nggak bongkar rahasia ini.
terutama agar orang luar kamu nggak tahu. Tapi yang namanya mulut orang-orang, kadang berita seperti ini menyebar begitu cepat. Di sini aku jadi mikir, apa jangan-jangan bapak aku juga tahu soal gini, dan ibu juga. Tapi mungkin mereka nggak mau ceritain ke aku. Jujur aja, waktu Adi cerita, bulu kuduku merinding padahal hari masih siang. Aku nggak tahu kalau ada kejadian sebo ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan kurang lebih Mbak Su menderita. Akhirnya keluarga mengatakan beliau meninggal. Di sini, Adi bisa lihat sendiri ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutup oleh kain hitam, sementara warga cuma bantu seadanya nyiapin pemakaman. Adi sendiri cuma bantuin motongin bambu, sementara dia ngelirik ke sana kemari, memperhatikan gelagat keluarga yang mulai masang kembang di sekeliling rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore. Tapi langit udah gelap dan suasananya sangat gak enak. Jenazah dibawa ke makam jam 5 kurang, diiringi warga sekitar. Kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lain dicegah untuk ikut. Niat aku cuma ingin bantu bro, kata Adi. Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup. Cuma warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini Adi dengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, untung kamu gak ikut kemarin. Adi kaget, terus tanya. Katanya sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang. Mas Piko cuma diam beberapa menit sambil ngisep rokok di tangannya. Pingsannya mereka karena gak kuat lihat. Mas Piko ngelirik Adi, wajahnya tegang. Wes gak pantas ikut diceritane. Tapi Adi tahu mereka pingsan waktu lihat jenazah Mbak Sum. Mulai dari sini semuanya dimulai. Aku bakal ceritain ini dari sudut Adi, cerita waktu dia dengar dari semua tetangganya. Karena terornya sendiri cuma ada di kampungnya Adi. Bu Mi adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil. Sedangkan warungnya tepat di seberang jalan di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah sholat isya, Mbak Sum membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cari angin. Tapi malam itu suasananya lain. Gak pernah Bumi merasa kondisi desanya sesepi ini. Dia cuma duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba gak enak. Bumi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka. Benar saja. Setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran gak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang Kamboja. Kembang Kamboja sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau. Tapi kali ini baunya tercium menyengat. Dilihatnya kesana kemari mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi, sementara angin dingin malam berhembus. Masih jam 8:30, tapi suasananya nyaris seperti jam 12. Sampai akhirnya Bu Mi mendengar suara seseorang memanggil, suaranya merintih. Mbak, Mbak. Bu Mi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Sementara suara memanggil itu terus mendengar. Mbak, iki aku mbak. Setelah perang batin, Bu Mi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung. Seketika itu Bu Mi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat. Karena apa yang dia lihat benar adanya. Itu Mbak Sum tapi dengan wujud pocong. Samar Bu Mi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. Mbak, tolong mbak. Bu Mi masih menutup mata sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat. Suaranya tidak mau hilang. Suaranya terus meminta tolong. Dengan keberaniannya tersisa, Bu Mi melihat Mbak Sum masih berdiri. Wes talan nduk, wes awakmu saiki wes bedo alam. Bali o ya nduk, bali o. Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bu Mi, sosok itu masih berdiri di tempatnya. Tolong mbak. Bu Mi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Bu Mi mungkin mengingat kenapa Mbak Sum menemuinya. Sepurone ya nduk, aku nek duwe salah, sepurone sing akeh. Mulai saiki wes aku ya nyepur awakmu. Bali o ya nduk, bali o enggak asalmu. Tepat setelah Bu Mi mengatakan itu, pocong Mbak Sum pergi. Malam itu juga Bu Mi merapikan dagangannya dan pergi pulang. Namun
Bu Mi belum menceritakan ini ke semua keluarga atau keluarga Mbak Sum, karena hampir sebagian orang nanti akan mendapat gilirannya sendiri. Sebenarnya masih banyak pengalaman warga yang Adi tahu dan gak kalah serem, tapi aku lagi ada kerjaan malam. Jadi, besok mungkin bakal dituntasin. Dan alasan kenapa yang menurut aku dan Adi kalau pocong yang menyerupai Mbak Sum ini pilih-pilih korbannya. Sebelumnya, aku mau ngasih penjelasan. Apa yang penulis ini sudah ditulis mendapat izin dari Adi. Perihal kejadian yang sempat bikin heboh desanya 7 tahun yang lalu waktu aku masih SMK. Aku masih ingat waktu itu. Adi nyertain semua karena memang keadaan desanya perihal meninggalnya Mbak Sum benar-benar bikin semua orang gak nyaman, terutama mereka yang ikut menguburkan jenazah beliau. Orang-orang memilih bungkam atas kejadian ini, tapi beberapa masih suka membicarakannya. Mbak Ida adalah tetangga jauh Mbak Sum. Rumahnya beberapa blok dari rumah Mbak Sum. Namun Mbak Ida memiliki hubungan dekat sama Mbak Sum karena suaminya masih bersaudara dengan suami Mbak Sum. Dahulu waktu Mbak Sum masih sakit, Mbak Ida yang merawatnya. Mbak Ida adalah salah satu yang paling tahu betapa aneh penyakit yang menyerang Mbak Sum. Sebenarnya Mbak Ida tidak pernah mau menceritakan apa yang menimpa Mbak Sum. Namun banyak orang yang selalu bertanya kepadanya. Karena sungkan, terkadang Mbak Ida menceritakan kondisi Mbak Sum. Ketika Mbak Sum meninggal, Mbak Ida pula yang ikut memandikan jenazah beliau. Tapi sebenarnya Mbak Ida tahu, dia merasa tidak enak atau mungkin bersalah setiap kali membicarakan keadaan Mbak Sum kepada orang-orang yang menanyainya. Saat itu, malam hari dan hujan baru turun. Mbak Ida ada di rumah, menghabiskan waktu untuk menonton TV. Suaminya Mas Eko saat itu dapat tugas shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasinya rumahnya sendiri berada di samping kebun pisang, cukup jauh dari rumah tetangga. Sekitar jam 11 malam, Mbak Ida masih menonton TV, belum ada keinginan untuk tidur. Sementara hujan masih turun meski hanya sekedar rintik-rintik, sampai suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Awalnya Mbak Ida ragu, mungkin salah dengar, tapi suara itu kembali lagi. Mbak Ida bangkit dari tempatnya, berjalan menuju ruang tamu. Tidak pernah terpikir akan ada tamu malam-malam begini. Jadi Mbak Ida hanya mengintip dari jendela kaca yang hanya ditutup kelambu. Ketika ia mengintip siapa yang mengetuk pintu, ternyata tidak ada siapapun yang bertamu. Mbak Ida kembali menonton TV. Baru saja ia duduk, pintu kembali diketuk. Lebih keras dari sebelumnya. Mbak Ida kembali menuju pintu rumahnya. Sekali lagi ia mengintip dari jendela rumah. Masih tidak ada siapapun. Hal ini terjadi sampai ketiga kalinya. Karena kesal, Mbak Ida menunggu suara ketukan itu di ruang tamu. Dan benar saja, suara ketukan itu kembali terdengar. Karena mungkin ingin segera menangkap siapa yang sudah bersikap iseng sama dia, tanpa mengintip jendela, Mbak Ida membuka pintu. Tepat ketika pintu dibuka, Mbak Ida hanya bisa mematung melihat sosok berdiri dengan kain kafan kotor melotot ke arahnya. Kata Adi, menjadi dengar saat Mbak Ida cerita beliau mencium bau amis seperti bangkai ayam. Besoknya, Mas Eko menemukan Mbak Ida pingsan di ruang tamu dengan pintu terbuka lebar. Mas Eko yang panik segera membangunkan Mbak Ida. Kabar tentang pocong Mbak Sum segera menyebar. Ditambah pengakuan Bu Mi kalau beliau juga melihatnya tempo hari. Bu Mi menceritakan kejadian itu, hanya saja ia mencium bau bunga kamboja, sedangkan Mbak Ida mencium aroma bangkai ayam. Kejadian ini hampir membuat satu desa heboh. Pak RT sampai akhirnya bicara dengan keluarga almarhumah, dan akhirnya sepakat untuk memanggil orang luar. Saat itulah, orang yang diminta tolong menjelaskan, bila Mbak Sum meninggal tidak wajar, dan biasanya diikuti dengan penasaran. Untuk alasan kenapa Bu Mi dan Mbak Ida ia didatangi oleh beliau, karena mereka membicarakan hal yang seharusnya tidak bicarakan. Saat diminta jalan keluar itu, orang pintar itu hanya bilang, tunggu sampai 40 hari, maka ia akan pergi dengan sendirinya. Untuk yang tahu keadaan beliau sebelum meninggal, lebih baik diam saja, tidak perlu diumbar atau diceritakan.
Orang itu juga memberi nasihat untuk tidak keluar rumah setelah hari petang. Di sini aku jadi tahu alasan Adi nyuruh aku pulang waktu itu. Aku juga jadi tahu kenapa Adi dan teman-temanku yang lain gak mau ngomongin hal ini. Karena dasarnya aku masih penasaran. Aku pun tanya, setelah Mbak Ida apakah Mbak Sum masih menampakkan diri? Adi cuma diam lama. Lalu dia bilang, 40 hari, desa aku udah kayak desa mati. Dan karena hal ini gak boleh dibicarain, ada tukang bakso yang apes waktu lewat desa aku. Bicara tukang bakso, aku cuma ingat satu orang yang sering warawiri di desaku sama desa Adi, namanya Cak Mat. Pedagang bakso yang dorong gerobak dan gerobaknya dicat pakai warna coklat. Makanya orang-orang lebih kenal dengan nama bakso coklat. Adi mengiyakan jawabanku. Bakso coklat biasa berkeliling desaku sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. Kemudian dia akan melewati desa Adi jam 6 lebih. Karena begitu mencekamnya keadaan saat itu, surau yang digunakan sholat hanya dihadiri beberapa orang. Itu pun yang rumahnya bersebelahan dengan surau. Bakso coklat lewat seperti biasanya dan tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di desa itu. Jam 6 sampai jam 7 jalanan sepi. Jadi beliau melewati desa Adi ke desa yang lebih jauh. Nah, entah apa yang dipikirin sama Cak Mat, karena biasanya dia tidak kembali ke desanya Adi, tapi melewati pabrik gula ke desa-desa tetangganya. Tapi malam itu, sekitar jam 11, Cak Mat kembali ke desanya Adi. Mungkin beliau penasaran, karena gak biasanya desa itu sepi. Sekaligus mungkin ia ingin menjajakan sisa dagangannya. Barangkali saja nanti ada yang mau beli. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Seseorang memanggil, "Bakso coklat!" Keluar dari rumah yang Cak Mat tahu sebagai rumah penjual pecel. Mbak Sum keluar mengenakan daster yang biasa. Waktu itu Cak Mat tidak menaruh curiga sedikit pun. Beliau menerima mangkok yang dibawa Mbak Sum, basa-basi seperti penjual pada umumnya, namun tidak diindahkan oleh Mbak Sum. Mbak Sum hanya diam saja, memperhatikan Cak Mat menjajakan dagangannya di atas mangkok. Yang diingat Cak Mat ketika cerita keesokan harinya adalah ia bertanya, "Mbak, koyo sampean bon sehat nggih?" Mbak Sum masih diam saja. Cak Mat masih belum curiga. Setelah selesai menjajakan pesanannya, Cak Mat berniat memberikan baksonya ke Mbak Sum. Tapi seperti disambar geledek, yang di depannya sudah bukan Mbak Sum lagi, tapi pocong yang wajahnya hitam pekat melotot ke arahnya. Cak Mat yang orangnya sudah tatak atau biasa melihat hal ganjil awalnya takut sampai gemetar. Mangkok yang dia pegang jatuh mengenai kakinya. Rupanya mangkoknya juga berubah menjadi mangkok isi kembang yang biasa ada di pemakaman. Tapi setelah istighfar beberapa saat kemudian, Cak Mat berani menatap pocong di depannya. Yang diingat Cak Mat waktu itu, pocong hitam yang menyerupai Mbak Sum waktu sakit itu meminta tolong sama beliau. Jadi Cak Mat tahu kalau Mbak Sum sakit keras dan sempat menjenguk, tapi beliau tidak tahu kalau Mbak Sum meninggal setelah beberapa hari. Karena Cak Mat pulang ke kampungnya. Malam ini adalah malam pertama dia berjualan lagi. "Mat, tolong Mat," pinta Mbak Sum. Suaranya menderita. Cak Mat yang takut bercampur prihatin hanya menatap pocong Mbak Sum. Dengan keberanian yang dipaksakan, Cak Mat bertanya, "Ono apa to Sum, jaluk tolong apa? Tolong Mat, buka ke tali pocongku." Cak Mat saat itu hanya diam, bimbang antara mau membantu atau tidak. Karena Cak Mat pernah dengar ada yang membukakan tali pocong dan berakhir meninggal. Jadi pernah ada kejadian di daerah lain. Ada pemuda yang nekat membantu membukakan tali pocong, tapi rupanya wajah pemuda itu disembur sampai melepuh. Dan konon pocongnya itu sendiri adalah pocong kiriman. Tidak mau berakhir seperti itu, Cak Mat hanya meminta maaf tidak sanggup. Pocong Mbak Sum tidak mau pergi, bahkan mengikuti Cak Mat yang kemudian mendorong pulang dagangannya. Pocong Mbak Sum bahkan menungguinya di rumah kontrakannya. Istri Cak Mat sampai bingung melihat suaminya tidak mau tidur dan melihat teras terus. Keesokan paginya, Cak Mat menemui keluarga Mbak Sum dan meminta maaf sebesar-besarnya. Karena dulu ketika menjenguk, Cak Mat beberapa kali mengatakan hal yang kurang baik di dalam hatinya. Seperti wajah Mbak Sum yang buruk sekali ketika kena penyakit ini. Hal itu sebenarnya tidak disengaja.
Setelah kejadian itu, Cak Ma tidak berjualan di desa Adi sementara waktu dan beliau tidak melihat Mbak Sum lagi di depan rumahnya. Tapi cerita yang terakhir ini Adi dengar dari Mas Apri, tetangganya, sekaligus mantan baru. Mas Apri ini dulunya sempat merantau keluar Jawa. Beliau kembali ke Pulau Jawa setelah menikah dan menempati rumah orang tuanya. Waktu cerita tentang pocong Mbak Sum sedang heboh-hebohnya, Mas Supri yang selalu bilang untuk tidak percaya begituan, dia mengaku sudah sering lihat yang lebih menakutkan dari sekedar pocong di luar Jawa. Tapi malam Jumat itu tidak akan pernah Mas Supri lupakan. Ketika beliau cerita ke Adi dan teman-temannya, Mas Supri seperti masih gak percaya apa yang dia lihat. Waktu itu, kamar mandi dan toilet jadi satu, tapi terpisah dengan rumah utama. Jadi kalau mau ke toilet, harus keluar rumah dan jalan beberapa langkah untuk sampai. Tapi malam itu, suasananya lain, lebih dingin. Dan Mas Supri ingin buang air besar. Dia keluar rumah lewat pintu belakang, berjalan sebentar, lalu sampailah di toilet. Sudah lepas celana, Mas Supri nyalain rokok di toilet. Sampai akhirnya dia ngerasa perasaannya mendadak gak enak, semacam gak tenang. Diikuti suara ayam. Mas Supri masih gak mikir macem-macem, tapi lama-kelamaan semakin berisik ayamnya. Belum selesai suara ayam, bau anyir langsung tercium. Sempat dia pikir asal baunya dari limbah buatannya, tapi baunya lain. Setelah selesai, dia bergegas keluar. Betapa kagetnya dia saat di luar toilet Mbak Sum berdiri menyambutnya. Mas Supri tidak ngomong apa-apa, tapi langsung lewat dan masuk ke rumah. Dipikir sudah aman, tapi bau anjir masih kecium di hidungnya. Pas sudah masuk kamar, Mas Supri naik keranjang. Istrinya sudah tertidur lelap, tapi bau itu belum juga hilang. Karena sudah tidak tahan, Mas Supri membangunkan istrinya. Istrinya yang bangun dan sedikit kesal kemudian bertanya, "Ada apa Thomas?" Mas Supri hanya bilang, "Dek, bacain ayat kursi. Ada Mbak Sum di sini." Mendengar itu, istrinya awalnya kaget, tapi segera mulutnya membaca melantunkan ayat. Setelah bau itu hilang, istrinya cuma bilang, "Tadi Mas lihat ada Mbak Sum tah?" Mas Supri cuma nunjuk sebelah almari. "Tadi Mbak Sum berdiri di sana, Dek." Adi kemudian mengatakan setelah 40 hari itu, semua warga ramai mengadakan pengajian khusus di dekat pemakaman. Dan setelah malam itu, pocong yang menyerupai Mbak Sum sudah tidak terlihat menampakkan diri. Tapi Adi masih diam. Setelah aku paksa bicara, Adi akhirnya mengatakan, katanya sempat masih ada yang lihat, tapi cuma di dekat pemakaman. Dan yang lihat itu bukan warga desa, tapi orang umum. Terlepas dari apa yang menimpa desa dan musibah keluarga Mbak Sum, tapi belum ada yang bisa memastikan apakah itu benar-benar Mbak Sum ataukah jin yang menyerupai Mbak Sum. Karena pernah ada yang bicara kalau itu bukan Mbak Sum, tapi jin usil yang kebetulan ingin menggoda. Ingin menggoda setiap kali orang-orang pintar yang didatangkan tidak mau bercerita perihal itu. Mereka cuma mengingatkan agar tidak lagi membicarakan hal-hal buruk yang menjadi aib saudaranya. Tapi tetap saja, kehebohan ini dulu benar-benar membuat geger satu desa. Untuk yang tanya bagaimana sakit Mbak Sum, masih tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Kabarnya itu kiriman dari orang yang tidak suka dan ingin mencelakai keluarga Mbak Sum. Aku yang benar-benar mengalami melihat Mbak Sum di jembatan saja masih kadang gak percaya kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Jadi terserah kalian mau percaya atau tidak percaya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku cerita ini cuma ingin membagi pengalaman, sekaligus semoga kita dapat belajar dari hal ini, bahwa membicarakan aib saudara, tetangga, atau orang lain itu tidak baik. Bahwa membicarakan aib saudara, tetangga, atau orang lain itu tidak baik. Bahwa membicarakan aib saudara, tetangga, atau orang lain itu tidak baik. Sampai aku ulang 3 kali nih, karena sebaik-baiknya kita kelak akan mendapat balasannya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapatkan hikmah dari kisah ini.